Oh halo, welcome back to my YouTube channel. Semua map aku hilang guys. Jadi aku akan bikin lagi dengan misi yang baru. Aku mau milih map padang pasir dan ini dekat sekali dengan lautan. Dan lautannya ternyata sudah ada ikan yang lampu-lampu itu. Coba lihat di belakang. Kelihatan kan ikan lampunya? Oke, seperti map-map aku sebelumnya, aku paling suka itu pedesaan yang ramai dengan penduduk. Jadi aku mau langsung aja ke pedesaan gurun pasir, kan mereka sudah ada desanya, jadi aku tinggal bikin orang aja yang banyak. Terus aku juga mau membuat pagar dan parit untuk mengelilingi pedesaan itu agar aman dari monster-monster. Nah, ini dia pedesaannya. Oke, kita lanjut ya. Ini hari pertama dan aku akan mulai dengan mencari kayu untuk membuat pagar. Semuanya lancar sih karena deket juga dengan hutan-hutan kayu ya, tidak ada masalah selama 1-2 hari ini. Dan terjadi sesuatu yang sangat menarik saat hari ketiga pas aku lagi mining mencari besi untuk membuat ember. Nah, pas mining itu aku tiba-tiba masuk ke sebuah ruangan sangat gelap dan itu kayak istana gitu loh guys. Tapi nggak tahu ini istana apa. Aku belum pernah kesini sebelumnya. Yang tahu komen ya. Aslinya aku serem banget sih. Aku main mini world ini tengah malam pas mau subuh dan serem banget sih, horor. Oke, lanjut. Dan ternyata aku menemukan sebuah chest yang aku pikir pasti itu isinya emas harta karun. Oh iya, aku melihat ada mumi dong. Kayak film-film mumi zaman baheula loh. Jadi ada harta karun tapi dijaga sama mumi gitu. Aku jadi takut. Oke lah, aku ambil aja walaupun aku nggak tahu itu yang 2 buat apaan. Tapi lumayan ya, itu kayak oleh-oleh gitu habis mining. Di sini aku bingung guys. Aku mau pergi lewat yang terang tapi ada mumi. Lewat yang gelap aku takut ketemu yang serem-serem lagi. Tapi akhirnya aku lewat yang gelap aja karena aku nggak tahu kalau cara mengalahkan mumi itu seperti apa. Jadi aku lewat sini terus berjalan dan aku ketemu si Borman. Cuma lawan Borman mah enteng, gampang, gak serem. Oke, setelah mengalahkan si Borman ini aku menemukan sesuatu yang sangat berharga. Siap-siap ya guys, ini penting banget nih bagian ini. Aku kaget tapi aku juga takut, makanya langkahnya pelan-pelan. Takut tiba-tiba jump scare, tahu-tahu ada pocong lah, ada monster, ada mumi apa. Dan aku menemukan ini cantik banget. Ada apa sih itu namanya, permata emas gitu ya. Ini kan bisa dipakai buat membangkitkan mumi gitu kan. Adalah aku kayaknya mau ganti misi nih. Yang tadinya di awal aku tuh misinya mau keluar angkasa, tapi karena menemukan harta karun ini, aku mau bikin misi di map ini adalah membuat pasukan mumi. Seneng banget kan mining tapi oleh-olehnya benda cantik berharga ini. Ih, seneng banget. Dan kalian kalau download map ini, kalian juga bisa dapat mutiara ini, permata ini. Jadi aku udah nggak ada rencana buat nyari-nyari mining yang lain-lain lagi karena aku udah dapet permata ini. Jadi aku mau langsung pulang. Dan ternyata masalah dimulai. Ternyata di sekeliling manapun aku gak bisa keluar dari tempat ini. Semuanya selalu ketemu dengan balok berwarna ungu yang kalau kita pukul pakai alat apapun itu pasti malah mengurangi nyawa kita. Jadi lama-lama dipukul itunya gak hancur tapi kitanya mati. Padahal ini letaknya deket banget dari rumah. Aku sampai berhari-hari kayaknya di sini nih. Tuh, ini coba lihat ya. Ini aku pukul pakai tembaga. Tapi nggak berpengaruh, dia nggak hancur, malah nyawa aku yang terus berkurang sangat cepat. Yang lebih aneh lagi dan serem banget adalah di tempat ini kita nggak bisa tidur walaupun udah malam. Nih coba ya, kalau kita sediakan tempat tidur, lalu kita tidur, dan apa yang terjadi? Dia akan terbangun sendiri. Jadi sama sekali nggak bisa tidur guys. Nih coba lihat ya tuh, ada tanda angka di situ di sebelah kiri tuh ya. Itu nggak bisa tidur guys, langsung bangun lagi. Jadi bener-bener kelamaan nih tinggal di sini, serem, pengen pulang. Oke, skip aja hari-hari mengerikan tinggal di rumah mumi. Dan di hari ke-10 aku sudah berada di atas, sudah berada di rumah penduduk lagi dengan rutinitas yang berbeda. Nah, hari ini aku akan membuat parit yang besar dan tujuannya adalah agar nyambung ke lautan luas. Jadi nanti air dari parit itu akan nyambung ke laut ini. Tinggal lurus aja. Rencanaku adalah
agar ikan-ikan yang ada lampunya juga bisa berenang ke dalam parit yang aku buat, jadi bisa masuk ke pedesaan. Jadi kalau ada misalkan monster yang masuk dan dia kecebur, nanti dia akan dimakan, digigit sama ikan lampu itu. Haha. Membuat parit ternyata nggak cukup 1 hari guys. Di hari ke-11 aku terbangun untuk melanjutkan parit dan aku disambut dengan cacing pasir. Dan lebih parahnya lagi, lokasi cacing pasir itu berada tepat di belakang proyek parit buatan aku. Nah, ini progresnya. Jadi di tengah pedesaan itu sudah ada danau. Nah, aku membuat parit ini biar nyambung ke laut. Itu tinggal sedikit lagi yang di ujung yang dekat laut. Itu mau aku lihat proses air masuk dari laut ke parit ini, dan ikan lampu-lampunya juga ikut masuk. Pasti satisfying, aku mau lihat itu. Tapi ini gimana, ada cacing. Tuh kan si cacingnya mau kemana tuh? Udahlah, kita beraniin aja, aku akan melawan dia sampai dia kalah. Lalu aku akan ambil kepalanya, ayo kejar. Semoga nyawa bintang aku cukup ya untuk melawan cacing. Oh, ternyata dia terjebak di laut guys. Itu kelemahannya si cacing raksasa guys. Dia akan kalah dengan air. Nah, syukurin loh, haha, syukurin tuh kan. Dia mati sendiri guys. Aku gak usah ngapa-ngapain, ini mah udah nontonin aja. Tapi kalau nungguin dia kalah mati sendiri itu lama, jadi aku pukul pakai pedang aku. Mati kau tuh, yeay. Oke, sekarang kita harus mencari kepalanya. Kepalanya bisa kita gunakan untuk membunuh mumi-mumi di bawah istana, karena aku nanti akan kesana lagi. Beruntung banget bisa dapat kepala cacing dengan mudah dan bisa menggunakannya untuk misi berikutnya. Kalian yang download map ini juga bisa pakai kepala cacing ini. Sekarang kita balik lagi ke proyek parit ya. Nah, ini airnya sudah masuk dari laut ke dalam parit, tinggal menunggu ikan yang lampu-lampu itu ikut masuk juga ke dalam parit. Ikan lampunya tidak mau mendekat guys, mungkin karena paritnya masih belum terisi air ya. Jadi aku mau penuhin dulu airnya, nanti kita lihat setelah airnya penuh, nanti ikannya akan masuk. Haduh, lumayan rempong juga ya. Ternyata gak bisa cepet guys ngisi parit ini. Harus bolak-balik, ngambil, taro. Ini juga aku yang dari danau itu aku buka biar cepet penuh juga. Ternyata lama juga. Ada yang tahu gak caranya ngisi parit dengan cepat? Apa harus memakai ember yang terbuat dari berlian? Karena aku cuma punya ember yang terbuat dari besi. Ini lama banget, salah-salah lagi. Aduh, kesel. Udah kesel tambah kesel dan kecewa, ternyata sebesar apapun aku membuat parit dan udah terisi air yang sangat banyak, ternyata ikan lampunya gak mau masuk guys. Jadi aku gak mau rekam dan aku akan melupakan bagian itu. Kita lanjut ke berikutnya. Masih ingat dengan istana yang ada di bawah tanah itu? Aku sudah membuat jalan yang nyaman untuk dilewati, karena aku juga udah lama banget menghabiskan waktu untuk mencari jalan keluar kan dari tempat itu yang aku menghabiskan waktu 10 hari itu di dalam sana. Nah, ini aku membuat jalan untuk masuknya. Ini aku bikin tangga memutar jadi lebih gampang. Nah, kalau ini sih tempat mining aku sebelumnya. Nah, kalian yang download map ini, kalian bisa masuk dan pulang dengan aman dan nyaman karena aku sudah bikin tangga ini. Tuh, kalian lihat deh berapa kali aku ketemu dengan balok yang warna ungu yang gak bisa ditembus. Tapi akhirnya aku ketemu jalan juga. Nah, kalian kalau download map ini, kalian bisa cari-cari lagi barang-barang berharga di sini, karena aku udah gak lanjutin sih. Karena aku tujuannya hanya ingin membuat pasukan mumi aja di misi kali ini. Oke ya, lanjut. Untuk membangkitkan mumi, kita harus memiliki tongkat dan nanti akan disatukan dengan permata kuning. Tongkatnya itu terbuat dari 1 balok kayu arbor ditambah dengan 9 daun stardust. Daun stardust ini kalau misalkan siang gak kelihatan guys, jadi kita harus berada di tengah malam, terus kita harus berada di puncak hutan hujan, dan kita akan melihat cahaya-cahaya dari beberapa pohon berwarna kuning. Itu adalah daun stardust dan kita harus mengumpulkan sebanyak 9. Oke, sekarang aku sudah mendapatkan semua bahan-bahannya. Aku akan langsung menyatukan bahan-bahan itu dan kita akan membuat pasukan mumi. Aku sengaja guys bikinnya itu di lapangan yang agak luas, soalnya muminya nanti bakal banyak kan. Aku mau di tempat luas gitu biar kalau misalkan muminya nakal aku bisa kabur juga gitu. Nah, ini kita bikin ya. Tongkatnya ternyata ada 2 macam guys. Menggunakan mutiara yang kuning aku punya, tapi mutiara hijau juga aku punya sih. Nanti kita lihat ya perbedaannya apa. Tapi aku mau lihat yang mumi dulu. Oke, udah jadi nih tongkatnya. Nah, aku bingung nih caranya gimana. Kayaknya tekan ini telunjuk ya. Oke, 1, 2, 3, siap-siap guys. Akan ada mumi
guys. Fokus. Ya, oh gitu, ulangi lagi. Fokus. Itu muminya. Oh, ternyata cuma bisa 1 kali, guys. Bikinnya tuh nggak bisa bikin pasukan mumi yang banyak ya, cuma bisa bikin 1. Dan itu kenapa tanda panah aku, tanda tongkat aku kenapa ada angkanya ya? Apa nanti setelah angkanya habis tongkatnya hancur gitu? Aku pikir bisa bikin pasukan yang banyak gitu loh, guys. Terus ini aku nggak apa-apain ya, si muminya bisa kalau aku pukul takutnya dia nyerang balik, terus aku langsung mati. Bintang aku cuma sedikit. Terus ini aku tunggu sampai angkanya habis aja deh, nanti apa yang terjadi. Oke. Terus loh, hilang guys muminya. Ya, cuma gitu doang. Hah, mini world mumi cuma gitu doang. Aku malah jadi bingung ini mau gimana jadinya. Apa karena muminya di luar ya, jadi dia mati gitu. Yaudah deh, aku coba di dalam tanah ya. Oke, langsung aja fokus, pencet telunjuk yang lama. Nah, ini dia udah keluar muminya. Tuh kan, tetap aja guys, tanda tongkatnya masih ada angkanya. Angkanya hitung mundur gitu. Terus mau ngapain? Aku bingung nih. Aku kayaknya mau coba pukul muminya deh. Dia nyerang balik atau kayak, oh ini kayak peliharaan gitu ya, soalnya ada angkanya dan warna hijau gitu. Aduh, gimana ya? Tuh kan, aku coba bikin lagi dengan cara yang sama, itu tetap gak keluar lagi muminya, jadi cuma 1 doang bisanya guys. Mumi, aku kesel sama kamu, aku mau pukul kamu. Wah, dia diem aja guys. Coba pakai yang lebih tajam ya. Lihat dia lawan gak? Oh enggak guys, dia pendiam gitu anaknya. Udahlah guys, kayaknya aku videonya segini dulu. Aduh kaget. Dia ngikutin loh, muminya ngikutin aku loh. Jadi misinya bukan gagal ya, jadi kayak ya gagal deh. Jadi misinya gagal guys. Kita nggak bisa membuat mumi dalam jumlah banyak. Jadi tidak ada yang namanya pasukan mumi. Kita hanya bisa bikin mumi itu seperti si dango atau serigala yang dijinakan. Jadi cuma gitu doang guys. Ini aku nemu mumi nih. Aku kayaknya tahu deh. Di misi berikutnya kayaknya aku harus bikin mumi milik aku bertarung sama mumi yang ini gitu kali ya guys ya, fungsinya. Tapi nggak juga. Mumi aku mana sekarang? Perasaan tadi dia ikut-ikut di belakang. Kok pas aku diserang sama mumi lain dia diem-diem baik. Payah nih muminya. Yaudah deh guys, kayaknya segitu dulu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan video ini baru di share. Terima kasih.